Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Kasus penganiayaan terhadap salah seorang karyawan Kopitiam 212 berinisial ZD, 51 tahun di kawasan Mitra Jaya, Kota Batam, menjadi atensi serius bagi pihak kepolisian daerah Kepulauan Riau. Sebelumnya diketahui video yang menggambarkan penganiayaan terhadap ZD ini viral di media sosial Instagram pada 25 Oktober 2021 lalu. Kini kasus masih dalam proses pengembangan oleh tim penyidik dan informasi lengkapnya dan juga terupdate-nya terkait hal ini akan disampaikan rekan Noven Simanjuntak dari Tribun Batam yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Noven. Ya, halo, selamat siang, Dea. Rekan Noven, bisa Anda informasikan apakah sudah diketahui terkait motif yang mendasari pelaku ini menganiaya korban? Ya, baik Tribuners dan juga Dea, dari konferensi pers yang digelar pada waktu kemarin, tepatnya di hari Kamis 27 Oktober 2021 di Mapolresta Barelang, Kota Batam, berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenheart, dia menerangkan bahwa motif daripada tindak pidana penganiayaan kepada korban ZD ini di Kopitiam 212 dikarenakan adanya hal hutang piutang. Nah, kemudian dijelaskan kembali bahwa memang pelaku dan juga beberapa orang yang datang ke lokasi itu sebenarnya sudah cukup berulang kali mendatangi ke lokasi, dan pada saat itu memang korban seolah tidak menginginkan kehadiran mereka pada saat itu, sehingga terjadilah tindakan penganiayaan kepada korban yang didasari motifnya ialah hutang piutang yang saat ini juga masih didalami oleh tim penyidik gabungan dari Polresta Barelang dan juga Polda Kepri. Begitu, Dea. Oke, Noven. Lalu terkait kasus penganiayaan ini, sudah ada berapa orang yang diamankan dan diperiksa oleh penyidik? Apakah juga kemungkinan nanti akan bertambah lagi mereka? Ya, baik Tribuners dan juga Dea. Kembali disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Bapak Harry Goldenheart, bahwa untuk saat ini pihaknya ataupun tim penyelidik sudah memeriksa sebanyak 14 saksi yang 10 diantaranya telah diamankan dan sedang dalam proses pemeriksaan. Nah, 1 di antara 10 itu merupakan pelaku AR yang sudah ditetapkan sebagai pelaku utama dalam aksi tindak pidana penganiayaan tersebut. Nah, kemudian Kombes Pol Hari juga menjelaskan bahwa dari pasal yang dikenakan dan juga dalam pendalaman ataupun pemeriksaan tim penyidik, berkemungkinan bahwa masih akan ada beberapa orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka dari tindak pidana penganiayaan kepada korban karyawan Kopitiam 212 tersebut. Begitu, rekan Dea. Oke, lalu bagaimana akhirnya ini Noven kasus ini menjadi atensi pihak Polda Kepulauan Riau? Ya, baik Tribuners dan juga Dea, dari keterangan konferensi pers juga disampaikan bahwa memang hal ini menjadi atensi dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau karena informasi ini telah beredar dan viral di media sosial pada tanggal 25 Oktober yang lalu dan juga diterangkan kembali oleh Kabid Humas Polda Kepri sebagaimana ketika hal ini sudah viral, ternyata ini juga memberikan banyak saran dan masukan daripada masyarakat terhadap tindakan aksi penganiayaan tersebut. Nah, kemudian pada saat itu juga langsung diperiksa ataupun langsung dilakukan olah TKP oleh Polsek Batam Kota dan juga pemeriksaan beberapa saksi serta meminta hasil visum et repertum dari korban. Nah, Kombes Pol juga menegaskan bahwa manakala setiap kasus tindak pidana itu sangatlah berbeda dari beberapa kasus-kasus pidana lainnya. Itu tergantung daripada dinamika lingkungan yang
dialami oleh tim penyidik. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Noven Simanjuntak melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat bertugas kembali. Dari 10 orang yang diamankan ini, mereka diamankan di wilayah seputaran Depok, Kota Batam. Dan di antara 10 orang ini, termasuk di antaranya salah satu tersangka, satu orang tersangka yang dari hasil pemeriksaan penyelidikan pihak penyidik dan dari hasil keterangan visum et repertum diduga kuat sebagai pelaku utama yang melakukan penganiayaan, yaitu saudara AR. Sementara 9 orang lainnya yang turut diamankan bersama tersangka utama ini saat ini masih dilakukan pemeriksaan sebagai saksi untuk mengetahui peran dari masing-masing orang tersebut. Sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya dan Bapak Kapolda sampaikan sebelumnya bahwa kasus ini berawal dari viralnya video penganiayaan di Kopitiam. Kasus ini rekan-rekan media perlu ketahui bahwa pada saat kasus ini dilaporkan, pihak penyidik dari Polresta Barelang dan Polsek Batam Kota telah melakukan langkah-langkah penyelidikan, diawali dengan mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan awal saksi, termasuk juga meminta keterangan ahli terkait dengan visum et repertum yang dimintakan atas nama korban. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.